Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erin Puspita dan rekan saya Cindy Citra, Sulistiarani, dan saya Dita Akmal. Kami adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak rekan-rekan semua untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga turut serta menyuarakan suara-suara yang telah lama bungkam. Melalui topik Voice for the Voiceless, kami akan membahas sebuah kenyataan pahit yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu kekerasan seksual dalam keluarga. kita harus bicara. Kalimat ini seringkali kita hindari, tapi hari ini kami mengatakannya. Bayangkan saat sebuah grup daring fantasi sedara yang beranggotakan 32.000 orang terbongkar. Kita bukan hanya sedang dihadapkan pada masalah moral, kita sedang menatap wajah kelam dari krisis yang lebih dalam, hancurnya fondasi keluarga dan nilai kemanusiaan. Ini bukan sekedar berita, ini adalah kenyataan pahit yang memilukan. Ada seorang ayah yang tega memperkosa darah dagingnya sendiri, seorang kakak yang ingin meroda paksa saudara kandungnya sendiri. Ini bukan fiksi kriminal, ini nyata di negeri kita, di tengah kita. Berhenti menganggap ini adalah hal yang bisa kita bicarakan secara pelan-pelan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang, kini berubah menjadi medan ketakutan. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat untuk kita bertumbuh, kini penuh dengan potensi bahaya. Lalu, kita mau diam sampai kapan? Mungkin masih banyak yang mengira itu hanya kasus langka, tapi mari kita lihat data. Menurut data terbaru tahun 2025, Simfoni PPA mencatat bahwa saat ini terdapat 10.258 kasus kekerasan, yang mana 80% korban adalah perempuan, 61,3% terjadi di dalam keluarga, dan ironisnya 66% korban keseluruhan adalah anak di bawah umur. Kita hidup dalam masyarakat yang lebih takut malu daripada takut kehilangan masa depan anaknya. Di saat yang sama, teknologi telah membuka banyak ruang belajar, ruang ekspresi, dan juga jika tidak diawasi, ruang gelap. Platform digital yang tampak ramah bisa jadi ruang berkembangnya konten menyimpang jika tidak kita dampingi. Di ruang seperti itulah sebuah grup berisi ribuan anggota bisa tumbuh dalam diam. Bukan karena kita tidak bisa mencegah, tapi seringkali kita memilih tidak melihat. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa yang anak-anak kita lihat di layar mereka? Dunia maya bisa jadi ruang tumbuh, tapi juga bisa jadi pintu masuk kehancuran nilai jika tidak kita dampingi. Nilai-nilai dalam keluarga sudahlah menjadi benteng moral bangsa, tapi kini benteng itu mulai retak. Indonesia sedang menghadapi darurat moral. Kasus kekerasan dalam keluarga yang makin sering terjadi merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai dasar mulai hilang. Korban tidak hanya terluka fisik, tapi juga mengalami trauma yang dalam dan berkepanjangan. Anak-anak kehilangan rasa aman dan kepercayaan pada orang terdekat. Malam yang seharusnya penuh ketenangan berubah jadi waktu penuh ketakutan. Bahkan, suara ayah atau kakak yang dulu menghibur kini menjadi sumber luka yang mendalam. Luka batin ini bisa membekas seumur hidup dan menghancurkan masa kecil sekaligus masa depan mereka. Sayangnya, masyarakat sering lebih cepat menghakimi korban daripada memberi dukungan dan perlindungan. Padahal, tugas kita adalah mendengar, melindungi, dan berdiri di samping mereka. Diam dan abai hanya akan membuat luka itu semakin dalam.
Jika satu anak hancur karena kita memilih diam, maka kita semua ikut bertanggung jawab. Kami berdiri di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak kita semua menyalakan kembali suara hati nurani. Untuk para ayah, jadilah pelindung bagi anak-anakmu. Untuk para ibu, ajarkan anak-anak mencintai diri sendiri dan memahami batas yang sehat. Untuk kakak dan adik, tumbuhlah dengan saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain. Untuk para guru, ciptakan ruang yang aman di sekolah, tempat di mana anak-anak bisa didengar tanpa takut dibungkam. Dan untuk para pembuat kebijakan dan penegak hukum, jangan menunggu kasus viral baru bertindak. Setiap keterlambatan bisa memperparah kondisi yang ada. Berikan perlindungan yang nyata, agar anak-anak bisa tumbuh tanpa rasa takut, dan keluarga bisa hidup tanpa rasa cemas. Dan untuk kita semua yang melihat dan tahu, jangan hanya diam. Hari ini kita tidak bisa lagi berkata, itu bukan urusanku. Kalau kita melihat, kita punya tanggung jawab. Kalau kita tahu, kita punya suara. Be voice for the voiceless. Jadilah suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. Untuk anak-anak yang tak mampu berkata. Untuk para korban yang suaranya diabaikan. Hari ini, mari bersuara. Bukan hanya lantang tapi jelas dan tegas. Membangunkan hati kita yang lama terdiam. Karena diam di tengah kejahatan adalah bentuk kejahatan itu sendiri.